kita dari kelompok 9, aku Dede. Saya Rohimayati. Saya Dinta. Kita bakal ngejelasin tentang pemodelan kognitif simbolik. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Jadi manusia itu bergerak untuk bertindak berdasarkan makna yang diberikan pada orang, benda, dan peristiwa. Makna-makna ini diciptakan dalam bahasa yang digunakan orang-orang, baik itu untuk berkomunikasi dengan orang lain ataupun dengan dirinya sendiri atau pikiran pribadinya. Bahasa memungkinkan untuk orang mengembangkan perasaan, mengembangkan diri, dan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam sebuah komunitas. Jadi sebuah model melakukan kognitif tertentu dan menghasilkan perilaku yang merupakan satu set prediksi yang dapat dibandingkan dengan data dari kinerja manusia. Yang berikutnya dijelaskan oleh Dinta. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan kognitif. Tujuan kognitif itu untuk dapat dijelaskan sebagai sebuah pemikiran yang mempunyai pemikiran dan penilaian. Lalu dari sebuah pemikiran menjadi sebuah penolakan dan penerimaan. Meskipun masalah di bawah ini membatas tidak universal, masalah dalam ilmu pengetahuan kadang-kadang dianggap sangat akut dalam pemodelan komputasi kognitif. Ada dua belah pihak terkait untuk masalah ini. Yang pertama, model kognitif sering dilihat sebagai membuat komitmen mendalam tentang aspek pengolahan tidak ada data untuk membedakan antara alternatif. Yang kedua, karena universalitas komputasi kerangka kerja, jumlah tak terbatas program menciptakan dan meniru perilaku yang diinginkan. Kemudian selanjutnya Rohimayati. Saya di sini akan menjelaskan tentang simbolik. Simbolik itu menurut Brunei adalah gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi bahasa dan komunikasi yang dilakukan oleh sistem simbol. Contohnya itu di sini gabungan antara modeling kognitif dengan simbolik itu adalah ketika kita melihat seseorang yang sebelumnya pernah kita kenal, tapi kita di situ ada proses pengenalan, kita pernah mengenal orang tersebut. Nah, orang tersebutnya itu yang sebelumnya kita pernah kenal merupakan simbolnya. Kemudian kita mengingat, di situ terjadi proses mengingat orang tersebut, kemudian proses untuk mengingat wajahnya, dan proses untuk mengingat pengenalan namanya. Nah, di dalam proses itu merupakan pemodelan kognitifnya, sedangkan orang tersebutnya adalah simbolik. Nah, itu merupakan contoh dari pemodelan kognitif simbolik. Dan dari pembahasan yang tadi telah dibahas oleh teman-teman saya, terdapat kesimpulan bahwa pemodelan kognitif itu adalah suatu penjelasan tentang bagaimana beberapa aspek pengamatan yang mendeskripsikan tentang suatu proses yang dilihat dan dipikirkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.